Oke, ini yang akan kita bahas supaya kalian bisa lebih mengerti bagaimana cara kita memasukkan fungsi if ini ke dalam sebuah Excel. Oke, akan saya terangkan begini. Akan saya terangkan begini. Oke. Nah, kita mulai. Apakah 5 lebih kecil dari 20? Ini adalah merupakan sebuah kondisi, ya. Ini adalah merupakan sebuah kondisi yang akan kita uji, ya, yang akan kita uji. Nah, kondisi ini di dalam Excel itu disebut dengan yang namanya logical test. Ya, ada yang disebut dengan logical test. Di mana ini kita tes, kita uji. Dan pada saat kita uji, dia akan menghasilkan nilai benar dan nilai salah. Tadi seperti itu ya, saya katakan di awal. Nah, jika nah, jika pernyataan ini benar, maka dia akan menulis kata benar. Oke. Jika pernyataan benar, ini benar, logical testnya benar, diujinya benar, maka jika dia menghasilkan nilai benar atau true, maka akan ditulis benar. Setelah dia menulis benar, maka dia akan langsung selesai. Oke. Ya, saya akan membahas dulu yang bagian ini ya. Membahas dulu bagian ini. Jadi, saya ulang lagi, jika 5 lebih kecil dari 20 itu adalah benar, maka dia akan berjalan ke sini, lalu dia akan menulis kata benar. Ya, dia akan menulis kata benar. Nah, tapi kalau misalnya dia salah, maka dia akan menyatakan ke sini. Oh, false, kalau dia salah berarti false, maka dia akan mengatakan bahwa tulis salah. Ya, tulis salah. Baru setelah itu langsung selesai. Nah, jadi rangkaian ini, flowchart ini ingin menyatakan bahwa yang mana yang akan ditulis, gitu ya. Yang mana yang akan ditulis? Secara kasat mata bahwa kalau kita lihat 5 itu lebih kecil dari 20, betul dong ya, benar kan? True kan itu ya? Hasilnya true kan? Karena ini pengujian ini pasti akan menghasilkan sebuah eh, menghasilkan pernyataan benar atau salah. Dan kita tahu bahwa 5 lebih kecil daripada 20. Nah, karena lebih kecil, maka dia akan berjalan ke sini. True, maka dia akan menulis benar dan dia langsung selesai. Ya, langsung selesai. Bagian ini yang F ini tidak perlu lagi ditulis. Tidak akan ditulis. Karena dia sudah menulis kata benar. Oke ya. Sampai di sini bisa mengerti ya. Sampai di sini bisa mengerti ya. Oke. Saya harap kalian bisa mengerti. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan lebih detail lagi untuk memberitahukan kepada kalian bagaimana cara kita menginterpretasi atau memberikan maksudnya itu apa, gitu ya. Supaya lebih jelas lagi, saya akan berikan ini. Nah, yang namanya tadi saya katakan bahwa yang namanya logical test itu membandingkan dua buah pernyataan. Ya, membandingkan dua pernyataan. Nah, membandingkan dua pernyataan ini apa yang dibandingkan? Ya, apa yang dibandingkan? Nah, yang pertama merupakan pernyataan
angka 5. Ini adalah angka 5. Angka 5 ini merupakan pernyataan yang pertama. Ya, merupakan pernyataan yang pertama. Angka 5 itu pernyataan, ya. Lalu ada dua pernyataan. Tadi saya baru mengatakan pernyataan pertama. Sekarang pernyataan yang keduanya mana? Pernyataan yang kedua adalah 20. Jadi, lalu di dalam logical test ini ada unsur membandingkan, ya. Ada unsur membandingkan. Nah, perbandingannya itu menggunakan tanda-tanda seperti ini, ya. Tanda-tanda seperti ini. Nah, tanda ini apa? Ini adalah lebih besar. Kalian sudah belajar matematika kan ya? Perbandingan-perbandingan seperti ini. Nah, yang ini lebih kecil. Kalau yang ini sama dengan. Kalau yang ini tidak sama dengan. Jadi, kalau ingin membandingkan dua buah pernyataan, itu harus ada perbandingannya. Harus ada perbandingannya. Ya, perbandingannya menggunakan apa? Ya, memang masih ada beberapa perbandingan yang lain, tetapi sementara ini kita belajar yang 4 ini aja, ya, yang 4 ini aja. Oke, yang 4 ini aja. Nah, sekarang dari sini kita sudah bisa mengerti ya bahwa logical testnya itu benar-benar harus ada supaya kita bisa tahu itu benar atau salah. Nah, bagaimana cara membandingkannya di dalam Excel ini ada satu ini lagi, satu slide lagi. Ini adalah hasilnya, ya. Jadi coba kita lihat ya. Oke, sudah sampai sini. Jadi formatnya dalam Excel itu bagaimana cara kita menulisnya di dalam Excel. Nah, ini makanya saya presentasikan PowerPoint ini supaya kalian bisa memulai bagaimana cara menulis di dalam Excel. Yang pertama harus kita tulis adalah tanda sama dengan. Saya ingatkan terus bahwa pada saat kita mau membuat rumus, membuat fungsi di dalam Excel itu harus selalu ada diawali dengan tanda sama dengan. Nah, setelah tanda sama dengan ada if. Oke, ada if. Lalu setelah ada if lalu dimulai dengan tanda kurung buka. Ya, setelah kurung buka, nah ini logical testnya dulu. Ya, logical testnya yang kita buat. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana cara kita dengan menggunakan flowchart yang tadi ya, flowchart yang tadi. Oke, setelah logical test, nah ini baru kita mulai. Apakah ini benar atau salah? Nah, di sini ada tanda koma, ya, di sini ada tanda koma. Ya, saya menulisnya dengan tanda koma. Tetapi terkadang tanda koma ini diganti dengan titik koma. Jadi kalian harus perhatikan benar-benar di laptop kalian itu pakainya apa? Pakai titik koma atau pakai koma? Ya, ini harus kalian perhatikan juga. Kalau nggak bisa jalan. Oke. Jadi saya menggunakan tanda koma karena memang di laptop saya menggunakan tanda koma. Tapi kalau misalnya memang titik koma, ya berarti saya harus juga menggunakan titik koma. Oke, setelah logical test,